Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran resmi memasuki 100 hari masa kerja pada hari ini. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi. Hari ini, 28 Januari 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 100 hari memimpin Indonesia. Berbagai gebrakan kebijakan menandai komitmen Prabowo Gibran dalam membawa perubahan. Terutama yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan reformasi sosial. Meskipun Presiden Prabowo mengatakan ia tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari, namun Prabowo mengapresiasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih dalam melayani rakyat. Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan, dan untuk itu saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Prabowo mengakui masih banyak kinerja yang harus diperbaiki. Hal itu merupakan hal yang wajar, tapi Prabowo melihat para menteri dan wakil menteri berusaha memberikan yang terbaik kepada rakyat. Selama periode 100 hari masa kerja Prabowo Gibran, publik pun merespon dengan tingkat kepuasan yang impresif. Survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden mengaku puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Angka ini bukan hanya menunjukkan dukungan yang kuat, tetapi juga berhasil melampaui pencapaian pemerintahan sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Prabowo Gibran yang dinilai cepat tanggap dan inovatif. Merespon tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus. Memang tidak bisa dipungkiri, keberhasilan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo ini dianggap sebagai buah dari kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti kebijakan pembatalan PPN dan program makan bergizi gratis yang menjadi bukti konkret komitmen pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran resmi memasuki 100 hari masa kerja pada hari ini. Sejauh mana implementasi 8 misi Astacita Prabowo Gibran, utamanya dalam menciptakan swasembada atau ketahanan pangan, yang menjadi program prioritas utama pada pidato perdana Presiden Prabowo Subianto usai dilantik. Kita akan membahasnya lebih dalam, pemirsa, dengan sejumlah narasumber. Telah bergabung bersama kami juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin, lalu politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima, dan pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Kang Ujang, Bang Arya, dan juga Bang Pangi. Selamat malam Bang Kevin, Bang Arya Bima, Bang Pangi. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semoga semua dalam kondisi sehat. Saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, dalam menjalankan program unggulan Prabowo Gibran ini masih ditemukan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah makan bergizi gratis, di mana tata kelola anggaran ini mendapatkan sorotan dari publik. Apakah dari pemerintah sudah melakukan evaluasi? Ya, setiap hari kami melakukan evaluasi ya dengan seksama. Karena sejatinya ini menjadi program unggulan
program prioritas yang menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Karena begitu di kick off ya, begitu di launching, semua menyambut dengan baik program MBG tersebut. Oleh karena itu Pak Presiden dalam rapat kabinet beberapa waktu yang lalu menginginkan penerima manfaatnya ditambah, dipercepat. Karena memang banyak masukan-masukan masih banyak yang belum. Karena memang kalau kita lihat program awalnya kan bertahap. Oleh karena itu kami ingin setiap hari ada evaluasi dan terus apa yang menjadi minus-minus, apa yang menjadi bolong-bolong, apa yang menjadi kekurangan dari kami, tentu kami akan lakukan perbaikan-perbaikan. Dan dalam konteks itu kami memahami tidak ada yang sempurna, tetapi apa yang menjadi penilaian publik kepada kami ya, kepada Pak Presiden terkait dengan MBG tersebut sudah sangat jelas, sangat clear, responnya sangat baik dan sangat positif. Oleh karena itu kami mendapatkan dampak yang positif pula dengan survei tingkat kepuasan hingga 80%. Bahkan tingkat keyakinan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan itu hampir 90%. Oleh karena itu kami juga tidak ingin jumawa ya, kami ingin kerja keras dan memastikan tadi soal anggaran Pak Presiden sudah menjamin anggarannya ada, lalu akan dikelola dengan baik. Dan jangan lupa juga Bang Kevin bahwa Pak Prabowo ingin pemerintahannya bersih, tidak ingin ada korupsi. Oleh karena itu kalau ada misalkan temuan-temuan survei-survei yang mengatakan akan ada indikasi-indikasi kebocoran dan lain sebagainya, ya kita tutup bersama-sama, kita awasi bersama-sama. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan dan saat ini sudah melakukan tindakan-tindakan mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran di banyak kementerian dan lembaga. Bahkan perjalanan dinas pun kan dipangkas hingga 50% guna mengefisiensikan anggaran begitu. Nah, ini tadi Anda sempat menyinggung soal anggaran dan ada pemotongan anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Berarti memang harus ada kerelaan dari lembaga atau kementerian tersebut untuk dipotong anggarannya demi membiayai makan bergizi gratis. Seperti apa nanti untuk mengcover program-program lainnya, Kang Ujang? Ya, perlu saya jelaskan Bang Kevin ya, kami ingin bahwa program MBG ini berjalan secara bertahap dan mulus, baik guna menyehatkan anak-anak Indonesia, lalu juga mencerdaskan anak Indonesia. Bahkan bukan itu saja, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak balita juga akan menerima manfaat dengan seksama. Soal anggaran Pak Presiden berkali-kali sudah ada, itu tidak bisa diutak-atik ya, sudah clear, sudah jelas peruntukannya. Jadi dalam konteks itu ke depan yang paling penting adalah bagaimana memperbanyak penerima manfaat dari MBG tersebut. Karena banyak yang memberi masukan kepada Pak Presiden, kepada kami juga bahwa kenapa yang lain belum menerima gitu. Itu karena memang programnya sangat baik, sangat bagus, sangat direspon positif, maka keinginan anak-anak yang belum mendapat itu harus dipercepat, ingin dipercepat, kira-kira seperti itu Bang David. Jadi sekali lagi kami ingin menjelaskan bahwa apa yang menjadi program Pak Presiden khususnya MBG ini betul-betul kita akan eksekusi secara bertahap. Dan bahkan mudah-mudahan insya Allah kita akan percepat sehingga anak-anak Indonesia bisa merasakan pembangunan, bisa merasakan makan bergizi gratis guna Indonesia, membangun Indonesia atau generasi emas Indonesia 2045. Baik. Saya mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau melihat dari program prioritas dari makan bergizi gratis ini juga mendapatkan sorotan dari publik terkait dengan tata kelola anggaran dan juga ini belum merata ternyata untuk distribusi makanan di seluruh anak di Indonesia. Anda melihat dan mengkritisi sebenarnya seperti apa Bang Panggi? Iya Bang Kevin, pertama tentu saja ini program yang langsung menyasar langsung kepada masyarakat ya. Tidak banyak habis di perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan pelatihan dan banyak habis untuk gaji-gaji yang kemudian yang tidak langsung berefek langsung kepada masyarakat. Itulah mengapa kemudian, ini kan bukan asumsi persepsi ya, tapi KPI-nya kan hasil survei ya, di Kompas maupun indikator itu menunjukkan 100 hari itu tingkat kepuasan approval rating Pak Presiden yang terpilih, dan ini level confidence-nya paling besar, paling tinggi sepanjang Indonesia ada gitu. Jadi 100 hari sudah 80%. Kalau hasil survei ini, kita kan hanya bisa nanti melihat pembanding hasil survei, tapi kan nggak kelihatan jauh beda. Ini baru 100 hari. Nah, apa sebenarnya masalahnya hari ini? Programnya bagus, langsung
langsung menyasar kepada masyarakat kecil dengan konsekuensi pengurangan anggaran pada perjalanan dinas, pada anggaran-anggaran pemerintah, ada transfer ke daerah sekarang hanya 50 triliun, termasuk ke kementerian ada 200 triliun, lembaga negara dan seterusnya. Artinya ikat pinggang yang kuat dari Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo siap anggaran 50%-nya dihilangkan, termasuk kunjungan ke luar negeri dan seterusnya, itu dihabisi. Itu happy sekali. Ini adalah angin segar, kabar gembira bagi masyarakat bahwa ada program, tapi pada sama ada persoalan defisit anggaran, kekurangan anggaran. Nah, sepertinya BPJS juga seperti itu kemarin. Udah banyak list-list penyakit yang dikurangi, tinggal hanya list penyakit yang sekarat aja nggak diobati BPJS. Ini kan juga kemudian menterinya juga ngeyel ngomong, ya nggak fair juga, bilang biar masyarakat punya asuransi swasta saja. Ini nggak fair juga menurut saya. Nah, ini bukan kabar baik. Pada saat sama kabar baik terus diberikan oleh pemerintah dengan token 50% bayar, dapat 100%. Itu implikasinya luar biasa sekali, langsung berdampak besar kepada masyarakat. Termasuk kemarin ada medical check up. Kemudian ada 3 juta rumah yang mau disiapkan. Ada makan siang gratis hari ini, meskipun makan siang gratis ini belum merata, informasinya tidak berimbang, banyak yang tidak tahu kemana mereka supaya dapat informasi makan siang gratis ini. Banyak yang mencari. Meskipun ada yang lucu-lucu, misalnya yang makan daging ternyata yang dimakan lengkuas gitu. Itu kan juga lucu ya. Tetapi ini kan sebenarnya tingkat kepuasan appropriating atau level confidence tidak terlepas dari masalah ini jeroan serala rakyat gitu. Jadi langsung berdampak masyarakat. Nah, menurut saya Pak Prabowo hari ini tinggal bilang kepada semua yang ada di negara ini termasuk menteri adalah defisit ini gimana caranya? Artinya harus carikan anggarannya. Pak Prabowo kan sering bilang bocor. Bocornya di mana sekarang? Nah, kejaksaan disuruh cari uang lagi, KPK suruh lagi cari uang, termasuk ke kepolisian di mana bocor anggaran. Terutama adalah tidak hanya Pak Prabowo sangat luar biasa kan swasembada pangan ya, luar biasa sekali. Tapi ada satu lagi yang terlupa oleh Pak Prabowo, yaitu swasembada energi. Energi ini banyak kemudian sumber daya alam kita ya, termasuk adalah tambang, itu bocor. Jadi jangan kamu kemudian, ini sangat bagus. Jangan sampai, saya juga nggak setuju tuh anggaran, misalnya ini sangat apresiasi, 12% nggak jadi naik. Hanya khusus, wabil khusus, barang-barang mewah. Itu bagus. Kenapa? Jangan sampai karena defisit anggaran, uang nggak ada, kemudian berburu di kebun binatang lagi. Ambil lagi pajak rakyat yang lagi susah. Nah, makanya saya sangat apresiasi. Terima kasih pemerintah nggak jadi menaikkan yang 12%. Khusus hanya barang mewah saja. Karena itu berburu di kebun binatang, itu enak sekali itu kerjanya kementerian begitu-gitu. Sekarang mana yang bocor itu? Pak Prabowo sering bilang bocor, kejar itu. Terutama adalah swasembada energi, pangan. Suruh kementerian-kementerian yang terlibat, BUMN, ESDM, cari duit. Karena program ini bagus. Pak Prabowo adalah punya pembantu presiden yang namanya menteri. Bertanggung jawab untuk menyukseskan program janji kerja dari Pak Presiden. Karena dia bilang kan nggak ada visi menteri. Nah, sekarang nggak ada menteri harus ngeluh. Cari duitnya nih, programnya udah bagus nih, tapi duitnya kurang. Nah, sekarang selama ini yang saya lihat adalah bumi kekayaan alam itu hanya pasalnya hanya dikuasai, dimiliki oleh negara, ya kan? Tapi nggak dikuasai oleh negara. Itu yang jadi tantangan hari ini. Nah, bumi air kekayaan alam dalam undang-undang konstitusi kita adalah bagaimana itu diambil oleh negara, kemudian didistribusikan dalam bentuk program-program yang luar biasa ini, supaya nggak ada lagi cerita defisit anggaran, tidak lagi BPJS mau dikurangi ini dan seterusnya. Ini yang penting. Sekarang kan begini persoalannya, kita ibaratnya punya kambing nih. Saya punya kambing, saya gembalakan kambing saya dari kecil. Tapi saya nggak pernah loh sebagai petani kambing menikmati kambing ini. Kenapa? Karena kambing itu saya jual. Yang justru yang menikmati kambing adalah yang tidak punya kambing. Gitu. Nah, saya hanya sebagai yang mengembalakan kambing. Tapi saya tidak pernah menikmati sate kambing. Nah, hari ini adalah begitu banyak itu pajak-pajak yang dari tambang dan energi, dan itu harus dikejar sama Pak Prabowo itu. Tapi menurut saya ada dua hal yang tidak menarik sama sekali, itu adalah hukum dan keamanan sebenarnya. Itu kalau hasil survei mengatakan puas, saya sebenarnya nggak puas dengan hukum dan keamanan, karena hukum sekarang itu seolah produk rezim sebelumnya. Saya lihat nggak ada itu, ada gebrakan. Masa nama koruptor udah begitu hukuman 6 tahun gitu kan? Itu gimana ceritanya kan? Kemudian keamanan ini begal sekarang, perampokan, kriminalitas. Rakyat hanya pakai dimodali hanya tangan kosong. Kemudian begalnya pakai senjata ilegal, senjata rakitan. Kemudian rakyat ditembak, ngadu ke polsek nggak bisa ngurus karena harus ada surat dulu harus dipenuhi. Dan tiap hari mati orang, tiap hari orang senyum-senyum, orang bunuh orang masuk penjara. Tiap hari perampokan di mana-mana.
dan keamanan nggak ada lagi. Jadi ini yang juga tantangan bagi Pak Prabowo. Harapan saya berharap ada hukum positif yang progresif ke depan. Bahwa harus ada efek jerah nih terhadap kriminalitas geng-geng ini. Dulu nggak ada nih, ini udah hama ini menurut saya. Dulu nggak ada nih, ditembak semua sama Petrus ini. Memang nggak demokratis, tapi aman. Ini jangankan begini, dia di negara-negara yang saya pernah kunjungi itu menyiram tanaman itu disiram bukan pagi karena ganggu lalu lintas. Dia nyiram jam 1 jam 2 malam, itu perempuan yang nyiram. Kenapa? Keamanannya luar biasa. Kemudian orang nyapu-nyapu jalan itu nggak ada pagi-pagi di luar negeri itu. Jam 1 jam 2 malam itu nggak ada itu dibegal. Sekarang jam 12 dibegal. Mana-mana nggak aman. Sebentar rampokan. Ya, ini kan kasihan ini begini ke anak. Ini yang harus menjadi perhatian bagi Pak Prabowo. Menurut saya kalau untuk hukum dan keamanan belum. Tapi kalau untuk yang langsung menyasar jeruan seleraya, perut rakyat iya. Kita inginnya dua hal. Perut ngomong bebas, perut kenyang. Kan itu sekarang yang dikejar. Bang Panggi, kami sudah mendapatkan poinnya, ada sejumlah hal yang menjadi perhatian Anda tadi terkait dengan defisit anggaran, defisit BPJS, kemudian tidak puas dengan hukum dan juga dari keamanan di saat ini. Saya mau ke Bang Arya nih, melihat Anda 100 hari dari kerja dari Prabowo Gibran, apakah setuju dengan pernyataan yang disampaikan tadi Bang Panggi? Begini, tadi Bang Panggi kan sebenarnya lebih mau mendetailkan ya. Kalau visi, misi kan diturunkan ke kebijakan. Kebijakan diturunkan ke program. Program diturunkan ke kegiatan. Yang kita bicarakan kegiatan sebenarnya. Kegiatan dari program pemerintah selama 100 hari itu apa? Dengan kabinet yang demikian gemuk kan begitu. Nah inilah yang sebenarnya kita masing-masing di sini, kalau saya dari cara pandang DPR kan, apa parameter kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran saat ini kan gitu. Nah tolak ukurnya ya dari masing-masing kementerian. Biasanya kita bikin roadmap kerja kementerian yang mau seperti apa supaya tidak punya visi misi sendiri. Nah tadi disebutkan bahwa arahnya itu apa? Ya, parameternya tadi disebutkan bahwa arahnya itu adalah pemerintahan Pak Prabowo ini dalam bidang ilmu ke depan itu seperti apa? Kesejahteraan tadi misalnya. Kesejahteraan itu rakyat kan sederhana bacanya Mas Ujang dan Bang Panggi. Sejahtera. Rakyat sejahtera rakyat sejahtera itu gampang. Pengeluarannya berkurang, pendapatannya naik, udah. Kalau dompetnya makin tebal dan pengeluarannya menurun, itu sejahtera. Kalau pengeluarannya naik, pendapatannya menurun, itu nggak sejahtera dari cara pandang ekonomi. Nah inilah yang kemudian Pak Prabowo banyak hal-hal yang menyangkut program-program yang sebenarnya ini adalah program-program sosial. Program-program sosial seperti tadi, makan gizi gratis, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, akan ditambah lagi 3 juta rumah gratis. Yang sifatnya tis kan ada buntutnya. Ada buntutnya dalam artian pasti akan berdampak pada APBN. Inilah APBN-nya tidak berubah, tetapi program sosialnya Pak Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan ini naik. Nah, ini ada problem tersendiri dan saya kira situasi sekarang yang penting adalah bagaimana mengatur ini. Tapi persepsi baik, faktualnya nanti kita lihat per kementerian, saya kira itu. Baik, Bang Arya, mungkin singkat saja, Anda sendiri puas atau tidak dengan 100 hari kerja Prabowo Gibran? Pak Prabowo sih mengatakan bahwa dia tidak punya program 100 hari. Jadi saya tidak bisa mengatakan puas atau tidak, walaupun lembaga survei mengatakan puas, ya kan? Karena parameternya itu Pak Prabowo sih mengatakan saya tidak punya program yang secara khusus 100 hari. Ya, tapi ada sesuatu yang positif seperti makan gizi gratis tadi. Itu kan benar-benar menurunkan pendapatan rakyat. Itu kan memang respon rakyat sangat positif. Baik. Tapi bagaimana respon positif itu diikuti dengan implementasi program yang secara masif
dan buntutnya adalah anggaran. Tetapi ada hal yang memang saya belum begitu puas, yaitu hal yang menyangkut isu fundamental tentang ekonomi ini. Banyak program-program yang sebenarnya masih tidak terjangkau oleh hal-hal yang sifatnya anggaran. Kemudian hal-hal yang negatif kita tidak bisa memungkiri, tadi Mas Panggi juga ngomong, selain program-program konkret yang berhasil, saya melihat justru banyak isu-isu negatif ya. Seperti soal pagar laut, kemudian makan bergizi gratis yang bagus itu Bang Arya. ada minus kualitasnya yang perlu diperbaiki. Dan satu kita hal sudah terkait menangkap dengan poinnya. Bang Ujang Komarudin adalah masalah komunikasi publik yang saya kira masalah komunikasi. Baik, ada masalah komunikasi yang masih belum terlaksana dengan baik dan juga ada isu-isu. Meskipun tadi makan bergizi gratis ini bersifat positif, tapi ada isu-isu lain yang bisa membuat negatif dari isu ini. Saya mau Kang Ujang menanggapi dari Bang Panggi dan juga Bang Arya seperti apa, terutama tadi terkait dengan defisit anggaran, kemudian ada di bidang hukum dan keamanan yang masih belum bisa terlaksana dengan baik. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya bicara soal program 3 bulan pemerintahan Pak Prabowo dulu. Karena memang Pak Prabowo tidak mengenal program 100 hari. Kami menyebutnya adalah 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu sudah direspon positif oleh publik dengan potret survei-survei yang dirilis oleh lembaga survei yang kredibel. Nah, kalau kita bicara soal itu, kami memahami bahwa 3 bulan adalah waktu yang singkat ya. Karena dalam 5 tahun itu ada 60 bulan, 3 bulan kami bekerja sangat singkat dan sangat padat, maka ada 57 bulan ke depan. Nah, dalam 3 bulan ini kan baru 5% kami bekerja gitu. Maka sisanya adalah 57 bulan ke depan. Dan dalam 5% itu, alhamdulillah wa syukurillah bahwa masyarakat Indonesia sudah merespon dengan baik apa yang menjadi kinerja dari Pak Prabowo Gibran. Nah, dalam konteks itu pula kami yakin gitu, apa yang tadi dikritik oleh Bang Arya Bima, Bang Panggi adalah bagian daripada masukan yang tentu berharga. Tetapi jangan lupa juga bahwa kami bekerja keras, bahkan para menteri, kami juga para jubir itu tidur ya 3-4 jam setiap hari untuk memastikan, untuk mengawal program-program yang menjadi program prioritas dari Bapak Presiden. Ke depan dengan masukan itu kami akan kerja keras. Tadi kalau ada masalah komunikasi ya tentu kita perlu perbaiki. Tetapi tadi kami seperti apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, ingin bekerja keras, bekerja baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan ingat bahwa 3 bulan ini sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalkan mengurangi biaya haji. Lalu juga bagaimana menaikkan UMP 6,5%. Lalu juga bagaimana menurunkan harga tiket 10% ketika Nataru. Bagaimana menghapuskan kredit macet dari UMKM, petani dan nelayan. Bagaimana juga MBG, alhamdulillah dilakukan dengan sukses. Lalu juga pagar laut juga bagaimana Pak Presiden langsung menginstruksikan untuk dicabut gitu. Banyak lagi program-program yang betul-betul baru 3 bulan kami sudah melakukan banyak hal. Nah, soal ekonomi memang ini menjadi tantangan tersendiri ya. Karena bagaimanapun kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, ini juga tantangan yang tentu kami harus antisipasi agar betul-betul ke depan harga-harga menjadi stabil. Lalu soal hukum ini kalau kita potret atau kita lihat ya dari lembaga survei, maka penilaiannya nomor 3 di bawah. Yang paling rendah itu adalah ekonomi, tetapi rendah pun sudah tinggi, sudah di angka 60%. Artinya memang ada evaluasi yang harus kami lakukan secara baik ke depan, sehingga memastikan soal tadi ekonomi, soal penegakan hukum, itu betul-betul kami kawal agar memang perjalanan pemerintahan Pak Prabowo itu bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia. Hanya dengan itu kami bisa bekerja dengan baik begitu, Bang Kevin. Baik, masih akan dievaluasi berikutnya. Dan memang selain dari program makan bergizi gratis, ini juga menjadi
polemik dan juga dikritisi oleh masyarakat terkait dengan pagar laut. Berikut ini informasinya. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran. Baik, kita akan melanjutkan dialog pemirsa. Saya mau lanjutkan ke Bang Arya. Bang Arya, kalau melihatnya selain program makan bergizi gratis yang menjadi perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia juga terkait dengan polemik dari pagar laut, Anda melihatnya seperti apa terkait hal ini? Bang Arya. Bang Arya, suaranya masih di mute, bisa di... Halo, yang pertama, memang ini kan masalah yang cukup mengagetkan ya. Tapi harus kita apresiasi ya, soal kalau orang Jawa bilang itu tegas dari Pak Prabowo. Ada ketegasan dari seorang presiden dalam menjaga lebih pada kedaulatan wilayah ya. Kok tiba-tiba wilayah ini yang namanya laut kok dipagari kan itu kan. Nah, untung segera punya presiden yang tegas dan tegas. Nah, kalau tidak, itu kementerian antar sektoral itu bingung itu satu dengan yang lainnya. Saya lihat ya, untuk mensikapi ketegasan itu antar kementerian saja mengalami beda cara pandang atau beda perspektifnya. Ya. Persepsinya jelas, perspektifnya apalagi secara hukum kayak secara pandang berbagai hal ya. Karena ini kalau tidak ada ketegasan seorang presiden seperti Pak Prabowo ya, pemagaran itu akan berlanjut sampai tidak ngerti itu posisi nelayan seperti apa. Walaupun penanganan saat ini patternnya, polanya ini belum jelas ini. Sebenarnya oleh siapa, melayani kepentingan siapa, pagar itu kan untuk melindungi ya. Kalau rumah saya itu ada pagar kan untuk melindungi rumah saya. Pagar itu kan untuk melindungi rumah saya. Loh, yang dipagar ini siapa sebenarnya kan itu? Pagarnya ada dicabut. Ya, kalau ada pagar gedung DPR, depan itu kan untuk melindungi gedungnya. Nah, ini ada pagar laut. Nah, ini untuk memagari siapa? Nah, ini belum ada satu hal yang transparan. Sebenarnya ini oleh siapa dan melayani kepentingan siapa? Antar instansi sudah melakukan tindakan menindaklanjuti perintah presiden untuk membongkar dan mencabut, itu dulu yang penting. Kemudian bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari ya, ini bukan hanya aspek pagar lautnya dibongkar, tapi aspek penegakan hukum. Nah, ini saya kira Bapak Presiden step kedua adalah bagaimana menindaklanjuti persoalan pagar laut ini dari aspek cara pandang hukum ya. Yang jelas bahwa pagar itu adalah, kalau orang Jawa ya, untuk lebih membuat nyaman yang di dalam pagar. Nah, ini sekarang tidak jelas ini ya, nelayan yang merasa dipagar tidak merasa, yang kemudian memagari tidak merasa memagari. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bang Arya, dari Pak Prabowo memang menunjukkan atau menginstruksikan bahwa harus tegas untuk memberantas dari peristiwa ini. Tapi penegakan hukumnya sampai dengan saat ini masih menjadi pertanyaan. Saya mau minta tanggapan dari Kang Ujang. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.